Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ilham Ramadan Esyafri. Saya merupakan dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka penyataan diri dosen PDD UKT-PT atau untuk kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi untuk Serdos gelombang 1. Mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Audit 2. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode delivery, interaction, dan juga assessment. Mata kuliah Audit 2 ini merupakan mata kuliah yang berada di semester 6 dengan mempunyai 3 SKS. Mata kuliah Audit 2 adalah membahas terkait dengan pengauditan dan juga gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan akuntan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dan pengetahuan mengenai manajemen dan juga client representative letter serta mengenai manajemen dan juga internal audit. Capaian pembelajaran prodinya ada 2. Yang pertama adalah memahami pelaksanaan beberapa pemeriksaan dan juga letter audit serta jenis audit lainnya. Kemudian memahami pelaksanaan pemeriksaan audit, jenis audit pelengkap, surat pelengkap untuk audit hingga jenis audit lainnya. Kemudian capaian selanjutnya adalah memahami gambaran mengenai pelaksanaan pemeriksaan aset, liabilities, ekuitas, laba rugi, dan juga subsequent event. Kemudian memahami pengetahuan mengenai manajemen dan juga client representative letter serta manajemen dan juga internal audit. Kemudian mampu membuat laporan audit prosedur atau audit prosedur dan juga pemeriksaan audit. Kemudian mampu membuat dan juga membuat manajemen dan juga client representative letter, juga laporan manajemen dan juga internal audit. Berikut ini adalah pembahasan yang dibahas dalam mata kuliah Audit 2. Yang pertama ada pemeriksaan kas dan juga setara kas, kemudian ada pemeriksaan piutang, kemudian pemeriksaan surat berharga dan juga investasi, kemudian ada pemeriksaan persediaan, pemeriksaan biaya dan juga pajak dibayar di muka, pemeriksaan aset tetap, pemeriksaan aset tak berwujud, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan juga ekuitas. Kemudian kita ada membahas terkait dengan laba rugi, peristiwa kemudian dan juga penjelasan terkait penyelesaian, ada manajemen audit dan juga internal audit. Setelah penyampaian pokok pembahasan, berikut ini saya sampaikan referensi buku yang saya gunakan dalam mata kuliah Audit 2. Yang pertama saya menggunakan modul belajar Auditing 2 yang telah saya susun pada tahun 2002. Kemudian saya juga menggunakan buku dari Sukrisno Agus, kemudian juga Ernst. Saya juga menggunakan jurnal-jurnal untuk mahasiswa melakukan study case terkait dengan isu-isu terkini terkait dengan audit. Berikut ini adalah video pembelajaran atau video pengajaran yang telah saya rekam. Berikut videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja? Baik. Mantap. Ya, di hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya ya, yaitu terkait dengan pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Terus jangan lupa teman-teman melakukan absensi di link siakat ya. Silakan teman-teman untuk absensi ke link siakat. Sambil kita absensi, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Gimana? Udah absen? Silakan absen di siakat ya teman-teman ya. Nanti tinggal teman-teman scan aja. Oke, sambil kita menunggu teman-teman untuk absensi ke siakat atau sianas, kita akan membahas soal yang kemarin kita bahas dari buku ajaran yang saya berikan ya. Jadi soal terkait pemeriksaan kas. Gimana, udah pernah ngerjain lo? Sudah, Pak. Yang di buku ajar kemarin yang saya berikan di link itu ya? Nah, udah pada ngerjain. Nah, kan kemarin saya kasih sekitar kurang lebih ada 20 soal ya, atau 15 soal. Nah, sekarang kita bahas 4 soal dulu ya di materi sekarang untuk pengulangan aja, pengulangan materi dari materi sebelumnya gitu ya. Nah, kita bahas untuk tugas sebelumnya. Di sini ada 4 soal. Soal pertama ini adalah pengendalian intern terhadap penerimaan kas akan mempunyai kelemahan apabila pegawai yang menerima kiriman uang dari langganan atau dari vendor kita juga melakukan tindakan yang mana, ayo? Yang B. B.
Ada yang beda nggak? B Pak. B juga. Ya benar. Jadi jawabannya B ya. Jadi kalau misalnya karyawan kita atau pegawai kita menerima uang dari langganan, tapi dia juga melakukan pengkreditan di dalam buku pembantu piutang dagang kita, itu nggak baik gitu. Karena kenapa? Dia terima uang, dia juga nyatet. Bisa jadi dia nggak nyatet di uang tersebut, benar kan kayak gitu kan ya. Jadi kita harus melakukan pemisahan tuh antara yang menerima uang juga yang melakukan pengkreditan atau melakukan pencatatannya, gitu ya. Nah kemudian yang soal nomor 2, perhitungan kas atau kas opnam sebaiknya dikoordinasikan dengan mempelajari dan menilai penggunaan. ya betul, jawabannya A ya, mempelajari dan menilai penggunaan tentang kas. Nama juga terkait dengan kas opnam ya. Nah, mungkin kita mempelajari terkait dengan persediaan gitu atau terkait dengan surat dagang kayak gitu, surat berharga kayak gitu ya. Berikutnya yang nomor 3 terkait dengan pengendalian intern atas penerimaan kas akan menjadi lemah apabila petugas penerima pos operasional dari langganan juga mencatat pemberitaan atas rekening betul sekali jawabannya B. Penerimaan atas rekening pembantu piutang sama seperti jawaban nomor 1 soal 1 ya, soal nomor 1. Kemudian yang terakhir, pengawasan terhadap penggunaan mesin penandatangan cek biasanya menjadi tanggung jawab B. Benar, karena kalau yang melakukan pengeluaran terhadap uang kan cek itu pengeluaran uang ya. Biasanya orang-orang treasury atau orang-orang bendaharawan. Kalau akuntan umum biasanya dia mencatat. Kalau auditor eksternal melakukan audit eksternal, kalau audit internal melakukan audit internal. Nggak mungkin dia melakukan atau menggunakan mesin penandatangan cek. Bagus. Ini semoga nanti materi selanjutnya juga kalian bisa mendengarkan lebih baik lagi ya. Oke, nah kita udah masuk piutang. Masih ada ingat nggak piutang itu apa? Ya Pak. Apa? Piutang itu adalah kewajiban yang harus kita tagih dari konsumen kita. Kenapa harus kita tagih? Karena itu merupakan hak kita. Betul, itu merupakan hak kita karena kita sudah memberikan jasa ke mereka ya. Kita sudah memberikan barang ke mereka, kita sudah memberikan jasa ke mereka, sehingga kita punya hak untuk meminta itu. Gitu ya. Nah, piutang pasti lawannya ada ya, ada utang ya. Kalau ada utang pasti ada piutang. Kalau misalnya kita sudah melakukan pembelian atau kita sudah memberikan barang, berarti kalau secara cash berarti masuk ke cash atau kasnya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kredit berarti masuknya ke piutang. Kalau kita yang membeli berarti kita masuk ke utang kalau bisa ke kredit ya gitu ya. Tapi teman-teman harus hati-hati kalau dalam piutang kita ada 2 jenis nih. Ada yang terkait dengan usaha dalam bentuk penjualan atau pendapatan apapun, ada yang dia di luar dari usaha perusahaan. Gitu ya. Nah, saya kasih contoh adalah ini, contoh dari piutang. Ada piutang usaha, piutang tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain sama allowance for bad debts atau piutang tak tertagih. Betul. Nah, kalau misalnya piutang usaha, berarti kita kategorikan ini sebagai kategori piutang usaha kan yang dari awal, gitu ya. Tapi yang di luar dari usaha, berarti kita kategorikan sebagai piutang lain kayak gitu ya. Jadi teman-teman nanti mengkategorikannya itu nggak boleh sama. Piutang usaha adalah pure benar-benar dari usaha perusahaan. Tetapi kalau ada piutang misal karyawan kita minjam uang ke perusahaan, dan terusnya piutang karyawan kayak gitu ya. Jadi masuk dalam kategori yang berbeda gitu. Nah kemudian untuk prinsip akuntansi dari piutang usaha itu adalah piutang usaha disajikan dalam laporan keuangan apa? Di dalam laporan rugi. Apa sudah neraca? Neraca, betul. Piutang itu pasti ada di neraca dan nilainya itu pasti neto atau bersih. Jadi kita bisa lihat pasti ada piutang usaha dikurangi dengan penyisihan kerugian dari piutang itu. Kalau misalnya ada ya, gitu. Jadi piutang itu pasti muncul di neraca dan dia nilainya pasti bersih. Jadi ada piutang plus dikurangi dengan penyisihan kerugian dari piutang itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah metode penyisihan kerugian piutang harus dijelaskan secukupnya. Jadi di dalam catatan atas laporan keuangan itu pasti harus dijelaskan menggunakan metode apa untuk piutang tersebut dalam penyisihannya. Apakah dia dicadangkan dulu? Apakah dia di write off langsung atau langsung dihapuskan? Jadi ada 2 jenis. Kalian mau menggunakan yang langsung hapus atau dicadangin dulu, gitu ya. Kemudian piutang usaha disajikan terpisah dengan piutang lain-lain tadi saya sampaikan ya. Kalau piutang usaha harus kita sajikan berbeda antara usaha dengan piutang yang lain-lain. Kemudian piutang yang bersaldo kredit disajikan sebagai kewajiban lancar dalam akun uang muka penjualan. Kemudian yang terakhir piutang usaha yang dijadikan jaminan juga harus dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Gitu. Jadi teman-teman harus ada, kalau ada piutang pasti ada catatan atas laporan keuangannya, mendetail di sana terkait dengan jaminan yang harus dijelaskan ini. Gitu.
Nah kemudian apa sih tujuan kita memeriksa piutang, gitu kan? Apa sih tujuan memeriksa piutang? Kita sebagai auditor nggak bisa percaya 100% terhadap nilai saldo yang ada di piutang neraca klien kita. Kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Pertama apa? Kita harus mengetahui apakah pengendalian internalnya itu di piutang dan juga transaksi jual dan juga penerimaan kasnya itu apakah sesuai. Kan kalau piutang pasti ada transaksi penjualan kan? Penjualan cara apa? Kredit itu secara kredit. Kemudian kalau piutang dibayar berarti ada uang diterima, ya kan? Gak mungkin uang dikeluarkan, ya kan? Kalau ada piutang terbayarkan berarti kita menerima uang, gitu kan? Kayak gitu. Nah kemudian kita melihat memeriksa validitas atau keabsahan atau autentik dari piutang tersebut. Benar kan nih bahwa ada jelas absah atau misal autentiknya atau validkah untuk piutang tersebut. Gitu. Jadi kita memeriksa. Kemudian yang ketiga, memeriksa collectability, kemungkinan tertagihnya piutang atau cukup tidaknya untuk allowance for bad debts. Jadi kita memeriksa jangan sampai piutang itu nggak tertagihnya lebih besar. Gitu ya. Jadi kita memastikan. Jadi jangan sampai, maksudnya ini kan kalau piutang kita collect kan, kita tagih kan, Pak harap bayar, Pak harap bayar. Jangan sampai tagihannya itu harusnya cuma 40, piutangnya itu cuma 45 hari, tapi dia berobat 60 hari kemudian. Kan mengganggu cash flow perusahaan kita kan. Harusnya kita terima duit dalam waktu 45 hari. Ternyata kita baru terima duit 60 hari. Berarti kita ada 2 minggu yang terbuang sia-sia uang kas kita kan. Bisa aja kita lakukan apa? Investasi. Kalau kita dapat investasi dapat apa? Uang, dapat bunga ya kan, buat itu gitu kan. Jadi jangan sampai gitu kolektibilitas perusahaan kita jelek. Kemudian yang nomor 4 adalah untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau contingent liability yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih atau not receivable. Kemudian yang terakhir untuk memeriksa apakah penyediaan piutang di neraca sudah sesuai dengan SAK yang berlaku secara umum di Indonesia ya. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan dulu terkait dengan prinsip dan juga tujuan pemeriksaan. Jelas Pak. Jelas. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu prosedur apa aja sih yang kita lakukan untuk melakukan pemeriksaan audit gitu ya. Nah, prosedur ini kalian bisa lihat di dalam buku atau buku ajar atau modul yang saya berikan ya. Itu di sana ada terkait dengan prosedur ini sudah saya cantumkan. Kalian bisa lihat juga di dalam materi tersebut, di buku ajar tersebut. Pertama adalah kita harus pahami atau evaluasi internal control dari piutang perusahaan tersebut. Yang kita cek bagaimana mereka melakukan transaksi penjualannya, bagaimana retur penjualannya, bagaimana piutang maupun penerimaan kasnya. Nah kita lihat apakah di sana ada batasan-batasan yang terjadi, pemisahan tugas. Ya, jangan sampai yang tadi yang contoh kayak kas tadi, orang yang nyatet juga dia yang terima uang. Antara yang nyatet yang terima itu harus berbeda. Makanya di piutang juga sama, kita harus bedakan juga antara yang menyatet dengan juga yang menerima uangnya kayak gitu. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa secara kelengkapan bukti, kebenaran perhitungan matematis maupun otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang itu sesuai. Kayak gitu ya. Kemudian adalah kita minta atau kita buat top schedule atau supporting schedule terkait dengan piutang per tanggal neraca, itu tanggal 31 Desember gitu ya. Kemudian minta aging schedule dari piutang per tanggal neraca, antara lain menunjukkan nama pelanggan, saldo piutang, umur dan juga subsequent collection-nya. Ini maksudnya ini adalah itu ada buku pembantu piutang. Di buku pembantu piutang itu kan ada nama-namanya ya, nama-nama PT-nya. Misalnya PT Abas Sejahtera, PT Zaki Maju Mundur gitu misalnya. Ya, nah itu kelihatan tuh piutangnya berapa. Misalnya PT Zaki Maju Mundur punya piutang belum bayar sampai 60 hari. Nah PT Abas Sejahtera belum bayar piutang sampai 90 hari. Nah kenapa nih PT Abas Sejahtera ini? Apakah dia sudah tidak sejahtera? Gitu kan, sehingga dia tidak bisa bayar yang seharusnya 45 hari kayak gitu. Nah itu yang harus kita pastikan. Jangan sampai kita diemin aja. Auditor juga harus cek kenapa nih PT Abas Sejahtera ini tidak melakukan pembayaran piutangnya atau utangnya terhadap kita. Apakah ada masalah? Kalau misalnya kita menemukan ada masalah, kita minta klien kita untuk masukin ke allowance for debt debts atau piutang tadi kayak gitu ya. Jadi kita cek di situ juga aging schedule-nya. Kemudian kita cek mathematical accuracy-nya. Mathematical accuracy itu maksudnya kita cek nilai cara bawah, kita cek juga nilai secara samping, secara vertikal maupun horizontal. Ketika ditotalin itu harus sama, gitu ya.
Kemudian yang nomor 5, tes untuk cek umur piutang dari beberapa customer ke sub ledger dan juga sales invoice. Jadi kita cek sampai ke sales invoice atau invoice penjualan. Atau tagihan penjualan juga kita harus cek berapa gitu ya. Nah, kemudian di sini kirimkan konfirmasi piutang. Ya, jadi konfirmasi piutang itu kita kirimkan ke orang yang punya utang ke klien kita. Jadi kita kirim surat, apakah benar PT Zaki Maju Mundur punya utang ke PT Ilham Ganteng Selalu gitu misalnya ya, gitu. Apakah benar? Jadi yang kirim suratnya itu adalah kita, gitu, bukan si klien kita, bukan PT Ilham Ganteng Sejahtera, tapi kantor akuntan Ganteng Sekali gitu ya, atau KAP lain atau KAP kita yang kirim konfirmasinya, bukan klien kita ya, tapi KAP kita yang kirim konfirmasi piutangnya kayak gitu. Nah, nanti piutang itu atau konfirmasinya itu ada 2 jenis, ada konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ada pemeriksaan subsequent collection dengan memeriksa berkas dan juga bukti penerimaan kas. Karena tadi piutang itu ketika berkurang pasti larinya ke kas, betul. Jadi ketika piutang berkurang pasti larinya ke kas. Nah, kita ceknya lihat di bukti penerimaan piutang. kas, bukti penerimaan kas, kan bukti penerimaan kas. Karena kasnya berkurang, berarti masuknya ke bukti penerimaan kas, karena piutangnya berkurang ya. Kemudian yang ke-9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts. Apakah ada jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, kita harus cek apakah piutang tak tertagih ini sesuai. Jangan sampai piutang tak tertagih ini kan dia kerugian ya. Karena dia kerugian, kalau misalnya terlalu besar kita mengakui kerugian, otomatis laporan keuangan kita jadi apa? Overstated kan? Kalau lebih besar berarti understated kan? Misalnya piutang tak tertagih kita lebih besar, berarti laba kita akan lebih kecil atau understated. Tapi kalau misalnya piutang tak tertagihnya itu lebih rendah dari seharusnya, laba kita jadi overstated atau kelebihan. Makanya kenapa kita harus melakukan pemeriksaan supaya dalam allowance for bad debts ini tidak terjadi overstated maupun understated untuk laba yang ada di laporan laba rugi kayak gitu. Nah, kemudian nomor 10 ada tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice credit note lebih kurang 2 minggu sebelum atau dan sesudah tanggal neraca. Jadi kita harus periksa 2 minggu sebelum dan juga setelah tanggal neraca. Jadi kalau misalnya tanggal 31 Desember cut-off-nya, berarti 2 minggunya tanggal 14 Januari, berarti 2 minggu sebelumnya terakhir tanggal 15 Desember ya. 14 Januari sama 15 Desember terakhir ke belakang ya. Kemudian 11, periksa notulen rapat, surat perjanjian, jawaban dan konfirmasi bank atau koresponden file lainnya untuk mengetahui apakah ada piutang dijadikan jaminan kayak gitu. Kemudian nomor 12, periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan SHK yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang kita periksa. Jadi kita cek apakah itu wajar apa enggak untuk saldo dari piutang klien kita kayak gitu. Jadi ini adalah prosedur pemeriksaan atau pengendalian dari tes pengendalian dan juga tes substantif untuk akun piutang. Betul sekali. Ya, di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan prosedur pemeriksaan tes pengendalian dan juga substantif tes? Nggak ada dari Uti? Nggak ada juga. Oke, ya teman-teman, selanjutnya kita akan belajar terkait dengan case tadi, yaitu terkait dengan isu-isu audit. Kita akan diskusikan kelompok, ini kebetulan kelompoknya pasti ada laki-laki dan juga ada perempuan. Jadi nanti kelompok 1 silakan atau yang bagian ikhwannya untuk scan yang isu 1, kemudian untuk akhwatnya nanti silakan untuk scan isu 2. Ya, isu 1 gimana? Udah scan? Udah Pak. Dan isu 1 apa? Tentang dampak COVID-19 terhadap kualitas audit. Oke, yang penulisnya? Bapak Ilham Ramadan El Syafri dan Ibu Nurul Fauzia. Ya betul, jadi saya dengan Ibu Nurul sama-sama dosen Indonesia, kita menulis terkait dengan gimana dampak COVID-19 terhadap kualitas audit saat itu. Gitu. Kita lihat dari perspektif literature review. Jadi nanti kelompok kalian tolong dibuat kesimpulannya ya terkait dengan itu, nanti disampaikan di kelompok. Tapi kita diskusi dulu, jadi kalian diskusi. Kemudian di Akhwan. Jadi judulnya tentang COVID-19 dan
dampaknya terhadap audit perspektif auditor di Indonesia. Nah, oke, makasih. Penulisnya? Penulisnya Bapak Ilham Ramadan Asyafri dan Raffles Ginting. Ya, itu saya diskusi atau saya ada kolaborasi dengan dosen dari Universitas Tanjung Pura di Kalimantan. Jadi kita kolaborasi tulisan terkait bagaimana auditor menilai COVID-19 dan dampaknya terhadap kinerja mereka atau kerja mereka kayak gitu. Jadi silakan kalian bahas, diskusikan terkait jurnal yang ada di isu 2 ya. Nanti saya beri waktu 15 menit, nanti kalian akan sampaikan dalam kelas bagaimana hasil diskusi kalian terkait dengan isu 1 dan juga isu 2. Silakan kalian bentuk kelompok. Yuk, ini kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ya, baik, udah 15 menit diskusi. Kita lanjutkan terkait dengan diskusi hasil isu tadi yang ada di jurnal tadi yang sudah kalian diskusikan bersama ya, kelompok 1 kelompok 2. Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu nih, kelompok 1 kelompok 2? Satu Pak. Kelompok 1, silakan kelompok 1, Abbas. Jadi yang kami dapatkan dari tulisan tersebut yaitu dampak COVID-19 terhadap kualitas audit. Dalam penelitian ini itu membahas tentang 8 area penting yang harus diperhatikan oleh seorang auditor khususnya di waktu pandemi. Seperti di antara 8 itu ada beberapa seperti penilaian risiko, bukti audit, estimasi akuntansi, dan hingga going concern. Yang mana di dalam hal-hal itu hal yang menjadi paling penting itu adalah bukti audit. Karena dalam COVID-19 ini itu kita melihat bahwasanya ada dampak negatif pada kualitas audit, dan itu disebabkan karena banyak auditor itu mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti yang cukup untuk menjalankan prosedur audit secara efektif, tentunya di pandemi ini, gitu Pak. Oke, bagus sekali. Ya benar. Jadi selama COVID-19 terjadi, auditor jadi sulit kemana-mana kan ya, karena kita semua terbatas untuk ke sini, terbatas ke sana, terbatas ke situ. Sedangkan kita sebagai auditor harus ngecek lapangan kan, apakah benar tuh ada piutang, apakah benar tuh ada asetat, apakah benar karena segitu gitu kan. Tapi karena COVID-19 kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Makanya kita mencari metode baru. Ya, metode baru apa yang mesti kita lakuin. Tapi dalam metode itu apa yang mesti kita perhatikan lebih lanjut ya nggak sih? Ya kan, jadi apa yang harus kita titik beratkan lagi dari beberapa area, kita titik beratkan lagi tadi 8 area yang disampaikan oleh kelompok 1 gitu. 8 area itu yang paling penting itu adalah bukti audit. Apakah bukti audit tadi apakah abstrak atau otentik, ya gitu. Jadi kalau nanti kalian ada pandemi lagi gitu, misalkan ada pandemi lagi, jadi kalian tahu tuh apa yang mesti kalian lakukan, area apa saja yang mesti kalian perhatikan dalam melakukan audit, kayak gitu. Terima kasih. Mau tangan dong buat kelompok 1. Oke, lanjut ke kelompok 2. Saya Pak. Oke, baik. Jadi Ya. kesimpulannya mengenai jurnal ini tuh, studi ini mempunyai tujuan untuk menguji dampak pandemi COVID-19 terhadap kualitas audit berdasarkan perspektif auditor di Indonesia. Nah, hasil temuan studi ini dia mengungkapkan bahwasanya tingginya tingkat persetujuan dari auditor Indonesia itu mengenai efek COVID-19 terhadap biaya audit, penilaian kelangsungan bisnis klien, prosedur audit, personal audit, dan juga remunerasi auditor. Nah, efek negatif yang dirasakan ini adalah menurunnya biaya audit yang berimbas pada pengurangan remunerasi auditor. Namun, auditor itu juga harus menghadapi tantangan baru yang terjadi. Nah, tantangan itu auditor harus mempertimbangkan ulang mengenai risiko baru dalam penyelesaian penilaian kelangsungan bisnis klien, dan juga lemahnya tingkat keandalan dan kecukupan bukti audit, serta kemungkinan besar kehilangan personel karena sakit dan karantina. Ya, betul. Jadi kalau tadi kita bahas area apa aja yang mesti kita lihat, yang sekarang kita tanya sama auditor merasakan apa sih gitu kan ya, dari pandemi COVID-19. Apakah dia merasakan, tadi dia merasakan, oh biaya audit berkurang. Kenapa biaya audit berkurang? Ya kan karena lagi pandemi COVID-19, klien kita nggak bisa bayar mahal, klien kita nggak bisa bayar tinggi, maka kita harus menurunkan biaya audit kita. Terus juga kita ada personel yang sakit COVID-19,
ketemu sedikit bersin aja kan bisa jadi suspek gitu kan, jadi suspek gitu. Nah, makanya kenapa beberapa hal terkait dengan audit tadi tingkat kesetujuannya dia setuju bahwa ketika COVID-19 terjadi ada biaya penurunan, kemudian mereka harus mempertimbangkan lagi going concern gitu kan ya, bagaimana kelangsungan hidup kliennya mereka, kemudian juga karena biaya audit turun, otomatis auditor remunerasi juga turun juga gitu kan, karena kan biaya audit buat bayar auditor juga kan kayak gitu. Nah selanjutnya juga karena turun, kemudian juga istilahnya baru, COVID baru, nah kita harus menyesuaikan juga prosedur audit kita. Kita nggak bisa menggunakan prosedur audit yang sangat ngejelimet atau memakan waktu yang banyak. Kalau kita makin banyak makan waktu untuk prosedur audit, biaya audit akan makin mahal. Makanya di dalam jurnal itu pasti dia minta ada prosedur analitis ya. Salah satu caranya yang dilakukan adalah prosedur analitis yang lebih murah, mudah, dan juga gampang, tidak memakan banyak waktu kayak gitu. Jadi itu adalah jurnal terkait dengan audit yang tadi isu 2 ya, terkait dengan dampak COVID-19 menurut dari auditornya gitu. Oke, bagus, terima kasih kelompok 2 ya, cukup tangan kelompok 2. Ya baik, selanjutnya kita akan bahas terkait dengan tadi materi yang kita bahas terkait dengan pemeriksaan piutang. Sebelum kelas kita akhiri, kita akan melakukan game sedikit nih. Yang bisa jawab silakan angkat tangan. Saya tunggu panggil dulu namanya, baru jawab ya. Kita akan dapat nanti kalau ini silakan dikumpul, nanti tukar hadiah di bawah. Bercanda. Diam saya ya, kita mulai ya. Angkat tangan, saya sebut namanya dulu ya. Oke, silakan nomor 1. Ya Pak. Silakan Abimanyu. Ya jadi itu tentang benar masalahnya Pak. Ya betul, benar atau salah? Jadi itu benar Pak. Benar. Jadi piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang secara kredit. Jawabannya? Benar. Benar, betul. Wih, oke. Yang kedua. Nah, silakan. Jawabannya salah Pak. Salah. Kenapa? Salah Zaki. Karena jika allowance for bad Debt. ya perusahaan terlalu besar, maka akibatnya itu laba harusnya menjadi semakin mengecil Pak. Betul, atau understated ya, gitu. Jadi kalau misalnya long for debt kegedean, otomatis kerugiannya kan lebih besar tuh. Makanya kenapa labanya harusnya lebih kecil, bukan overstated, kecuali sebaliknya ya tadi ya. Oke, nomor 2. Oke, silakan Dunia. Jawabannya benar. Benar. Jadi tadi konfirmasi piutang ada 2 jenis ya. Ada konfirmasi piutang yang positif dan juga konfirmasi piutang yang negatif. Betul. Kemudian yang terakhir. Saya Pak. Oke, Dunia silakan. Jawabannya benar. Benar, ya benar. Jadi konfirmasi piutang positif adalah biasa digunakan untuk klien yang jumlah saldo piutangnya lebih kecil. Oke, sebelum kita akhiri kelas kita, ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas Pak. Jelas Cukup? Pak. Jelas semua cukup ya? Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih telah hadir di kelas saya hari ini untuk pemeriksaan piutang dan piutang usaha lainnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa semoga selamat sampai tujuan dan juga semoga ibadah kita sekarang diterima sama Tuhan. Berdoa buat agama kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, amin. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Demikianlah video pengajaran atau video pembelajaran kelas 2 untuk mata kuliah Auditing 2 di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan juga menjadi pertimbangan bagi para asesor dalam kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1 ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.